Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, yaitu Fadli Fikri Channel. Bersama saya Fikri dan juga teman saya Fadli tentunya. Di channel ini kami akan membicarakan hal-hal ringan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Kehidupan sosial juga. Dan apa ya bro? Iya, jangan lupa bro, Apa? intro. Oke bro, hari ini kita mau ngebahas tentang kegalauan. Galau itu kan banyak lah versinya gitu ya. Banyak juga caranya, banyak juga akibatnya gitu. Nah, yang gua mau bahas kali ini gitu, galau-galau kita aja ya gitu di masa dulu seperti apa dan gimana. Gimana? Ya, Kalau kan apa nih? kayak gini lah, kita kan dulu sempet tuh sekolah gitu. Beres sekolah kan SMA tuh kan ya. 6 bulan gitu setelah kita beres akan mengikuti yang namanya ujian nasional itu kan kita dihadapkan dengan yang namanya pemilihan, bukan pemilihan presiden, bukan pilkada apalagi, bukan, tapi pemilihan kita tuh mau ngapain sih ke depannya. Pemilihan jalan hidup. Nah, seperti itu. Jalan hidup gitu ya. Lu mau kuliah, lu mau kerja, atau lu mau nikah aja gitu. Kayak gitu. Nah, di sini gua nggak akan menyerang suatu gender, enggak gitu. Cuman dari pengalaman kita dan pengalaman Bro Fikri dan gua juga gitu sebelumnya, gua mau nanya dulu nih bro, kalau gitu Apa bro? dulu lo setelah lulus sekolah gitu ya, kelas 12 gitu, lo itu ada pikiran mau kemana? Apakah lo yang tadi gua sebutin, mau kuliah, mau kerja, atau lo mau nikah aja gitu? Langkah pertama yang dulu lo lakuin itu apa sih untuk Sebenarnya menghadapi gini, kegalauan ini? Gue nggak tahu kan, gue waktu SMA itu suka anime. Ya otomatis orang-orang yang suka anime itu mereka tuh punya cita-cita pengen ke Jepang. Jadi wibu gitu? Enggak, bukan jadi wibu, kampret. Ya ulah, gue dulu emang wibu lah, anggaplah gue wibu. Wibu gadis keras. Wibu levelnya itu udah apa sih? Akut banget lah, stadium 4 lah gitu ya. Gue itu dulu waktu lulus ke sekolah pengennya tuh kuliah. Gue pengen kuliah ke Jepang. Terus? Ya itu. Tapi sampai sekarang nggak pernah kecapean, bahkan udah gak kepikiran sih untuk sekarang ini. Oke. Kan lo itu galau kutu ya mau apa? Galau. Mau masuk? Nggak, jangankan bukan gitu loh. Jangankan pengen kuliah ke Jepang. Ya. Kepengenan buat kuliah aja gue gak kesampaian gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Buset. Yang ada gue malah jadi pegawai. Gue yang ada malah jadi seorang pegawai terdampar di sebuah perusahaan yang nggak pernah gue kepikiran dan nggak pernah gue mau untuk bisa bekerja di situ. Ya namanya juga hidup, kita gak ada yang tahu kan kok bisa sampai ke sana. Cuman kalau dipikir-pikir untuk sekarang sih ya kita terima aja sih Jalan hidupnya gitu kayak gitu. Jadi ketika lo beres sekolah gitu dan lo akan menghadapi yang namanya kehidupan, yang cita-cita lo pertama itu pengen ke Jepang buat kuliah, dan endingnya lo kerja, terdampar di dunia kerja gitu. Dan meskipun akhir-akhirnya gue di PHK juga. Di PHK juga, buset lo. Aduh, kampret. Nggak apa-apa sih. Oke. Kita lulus tuh udah lama gitu ya. Sekitar tahun 2014 ya, bro. Ya kita 2014 lah kita. 2014, sekarang 2020. Udah sekitar 6 tahun lah ya dan kita. Mau 2021 juga. 2021 juga gitu. Dan itu menurut lo gitu, di dunia kerja itu gimana sih rasanya? Menurut gue gimana ya? Ya menurut gue sih jauh beda lah sama sekolah. Jauh banget. Karena dalam hal dunia pekerjaan itu ada hal-hal yang tidak diajarkan tidak diajarkan di sekolah gitu maksudnya. Seperti apa tuh bro? Contohnya seperti bagaimana lo bersosialisasi dengan teman kerja lo. Soalnya itu beda banget dengan bersosialisasi
dengan teman di sekolah. Apalagi gitu lo itu langsung ke luar kota dengan kan kalau misalkan lo di sekitar rumah atau misalkan di sekolah itu kan kita satu suku gitu ya, suku kita suku Sunda gitu ya misalkan kayak gitu. Tapi kan ketika kita pergi keluar kota dengan berbagai macam latar, dengan berbagai macam etnis, budaya juga gitu. Pernah nggak terbesit di pikiran lo gitu pas lo kerja itu ngerasa capek banget gitu ngadepin semua ini? Galaunya lo waktu kerja gimana tuh? Gini, sebenarnya sih untuk semua pekerja di luar sana pasti pernah ngerasain yang namanya itu. Berat banget rasanya kerja sama orang atau permasalahan di perusahaan, atau di kantor atau di mana lah. Itu pasti yang namanya ngerasain itu pasti bosan juga. Itu sih menurut gue yang paling, kalau gue ya kerja itu yang paling ngebosenin sih. Karena gini, kita itu melakukan hal yang sama di waktu yang berbeda setiap hari gitu. Cuman waktunya aja yang beda. Kadang siang, kadang pagi, kadang malam, dan lo cuma ngelakuin hal-hal itu aja, dan itu jadi rutinitas buat lo gitu. Itu yang membuat gue bosan. Oke. Jadi lo tipe makhluk yang mudah bosanan sih kalau gue. Mudah bosan gitu ya. Mudah bosan. Oke. Kan nih lo kerja nih ya. Gue juga sama lah. Waktu dulu beres SMA sama ngikutin jejaknya si Bro Fikri gini. Langsung kerja juga gitu ya. Dan sama gue juga ngelakuin hal yang sama di waktu yang berbeda, kadang siang, kadang malam, kadang pagi, dibagikan 3 shift gitu ya kerjanya gitu ya. Pencapaian lo gitu, pencapaian apa nih? Pencapaian selama lo kerja gitu di tempat kerja tuh bisa ngedapetin apa sih nilainya gitu, pembelajarannya gitu, terlepas daripada materi yang ya pastilah kita dapat lah hasil daripada kerja kita, itu jangan diomongin lah gitu. Nah, yang bisa ngeinspirasi nih milenial sekarang atau adik-adik kita buat semangat nyari kerja atau yang lagi nyari kerja gitu. Kalau gue sih nyarinya gini, kalau misalkan buat adik-adik kita yang mau lulus, baru lulus atau misalkan mau lulus juga nanti tahun depannya dan pengen nyari kerja, saran gue sih satu, jangan mudah menyerah. Itu aja sih. Apalagi di dunia yang sekarang. Apalagi di dunia yang sekarang, meskipun sekarang lagi pandemi, banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, tapi gini, lo percaya aja bahwa di luar sana itu masih banyak perusahaan yang membutuhkan karyawan. Gitu aja sih. Yang membutuhkan yang namanya pekerja gitu. Yang kayak gitu. Namanya seorang pekerja gitu. Lo jangan mudah menyerah dan juga ya intinya jangan mudah putus asa lah dalam menghadapi kehidupan di zaman sekarang, apalagi lagi pandemi kayak gini. Ya meskipun gue nyaranin lo kalau lagi pandemi seperti ini lebih baik berbisnis atau lo cari inspirasi tentang bisnis, mau apapun itu lo lakuin aja dulu. Jadi kerjain aja apa yang ada di depan mata lo kayak gitu intinya. Oke. Kan lo dulu kerja nih bro ya, gue juga sama kerja gitu. Terus lo tadi kan di PHK gitu. Galau kan. Nah, selama 6 tahun ini dari 2014 sampai sekarang gitu bro, lo udah keluar masuk di berbagai macam bidang pekerjaan. Share dong pengalaman lo gitu tentang pekerjaan yang menurut lo gitu santai tapi bisa ngasilin duit, atau misalkan lo harus kerja keras dan itu bisa dapat duit lebih banyak. Tetap tujuannya duit gitu. Iya, gue ngerti. Yang namanya kerja kan kita nyari duit. Bahkan waktu interview juga gue tanya, kamu kerja di sini tuh mau apa? Bukan mau apa sih, lupa gue. Pokoknya gue jawab bahwa gue tuh kerja ya nyari duit gitu. Kalau ditanya tentang apa sih namanya tuh? Kalau misalnya tanya tentang sharing, apakah pekerjaan santai dan menghasilin duit banyak? Menurut gue gak ada sih kerjaan yang santai itu. Kalau sama orang ya. Kenapa gue bilang
Meskipun ada yang mengatakan bahwa pekerjaan itu santai, ada pekerjaan yang santai itu ada. Santainya itu adalah ketidaksantaian berarti. Kenapa gitu? Karena tekanannya itu beda. Yang santai itu tekanannya juga lebih tinggi, bro. Kalau menurut gue loh ya. Nggak tahu kalau menurut orang-orang. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa kerjaan gue itu enak loh, cuman gini doang, duduk bullshit doang, itu bullshit. Benar-benar bullshit. Gak ada pekerjaan yang enak gitu ya. Gak ada yang namanya pekerjaan enak kalau pada orang. Dan ingat, apa yang gue katakan ini jangan sampai membuat lo gak mau kerja gitu. Karena yang namanya pengalaman itu lebih baik daripada lo yang cuma denger aja. Jadi intinya yang mutusin tuh lo sendiri, apa kalau mau bekerja sama orang lain, apa lo yang mau mempekerjakan orang lain. Itu sih intinya. Kalau lo gimana, bro? Gue mau tanya balik. Ya, gimana, bro? Jadi dulu galaunya lo tuh gimana pas lulus? Ya pasti awal-awal kita pengen kuliah lah gitu. Bener kan? Itu udah fitrahnya gitu mungkin. Dari beberapa teman-teman dan gue sendiri juga pasti pengen yang namanya kuliah. Dan lo juga kan tadi ada rencana pengen kuliah ke Jepang gitu ya. Dan endingnya gitu sama aja. Gue sih dulu sama kerja juga gitu, sempat jadi buruh pabrik juga gitu, jadi ojek online juga gitu. Sekarang kerja ya gue kerja, tapi gue gak akan sebutin gue kerja di mana gitu ya. Kalau orang yang tahu mungkin ya sok aja gitu, tinggal datang samperin gitu dan tanya-tanya aja gitu gue kerja apa gitu. Soalnya banyak banget yang gue kerjain. Ya kita sekarang mau ngomongin tentang SMA nih. Enggak, jangan dulu kesana dong. Enggak, maksudnya gini, maksudnya mau pas lulus itu kan galau ya. Galau. Pas kita mau lulus itu galau. Bedanya galaunya itu gimana, bro? Galau waktu SMA ya paling lo nilai matematika kecil, lo nilai kimia kecil, lo nilai sosiologi kecil gitu. Terus nilai rapot ancur-ancuran, banyak yang nilai malah itu mungkin kegalauan yang gue rasain waktu zaman SMA gitu. Pas lo lulus dek gitu. Dan setelah lulus gimana lo rasanya galaunya, bro? Itu masa-masa yang pertama kali lo rasain. Masa-masa peralihan banget. Kalau yang pertama kali lo rasain apa? Gue harus adaptasi dengan lingkungan baru. Emang itu sih. Kalau yang gue rasain waktu pas pertama lulus, lo lulus nih. Kan lo pulang nih ke rumah. Pas di rumah lo diam. Aduh. Ijazah mau dibawa kemana? Enggak, bukan masalah ijazah mau di mana. Yang gue pikirin tuh, kok gue kangen teman-teman gue gitu. Mantap. Itu loh yang gue kangenin tuh. Besok gue gak sekolah loh. Gue gak ke sekolah lagi loh besok. Maksudnya, gue kapan lagi ketemu sama teman-teman gue? Gue kapan lagi ngongkrong sama mereka? Itu yang pertama gue kangenin dari kegalauan gue pas lulus itu. Tapi yang enaknya itu pas gue lulus, lo kok gue gak ada PR ya gitu kan, lo kok gue gak ngerjain tugas lagi ya, lo kok gue gak capek lagi berangkat sekolah gitu. Mungkin kalau enaknya sih itu karena gue berangkat sekolah itu gak pakai motor, gue naik elep di belakang gitu. Langsungnya di belakang itu nangkel kalau ngerti. Iya, sama kita pejuang elep. Pejuang elep gitu. Dan gini ya, kalau dulu mungkin ada kata-kata yang ngomong kayak gini nih. Dulu waktu sekolah belajar dulu dapat ujian. Nah, kalau dalam kehidupan nyata itu ujian dulu baru dapat yang namanya pembelajaran. Iya. Nah, itu perbedaannya itu. Dan ya yang namanya kehidupan yang setelah sekolah itu banyak sekali hal-hal yang menurut gua gitu ya jauh berbeda sekali gitu. Ya kayak gitulah. Misalkan kan lo galau nih mau kuliah di mana, lo mau kerja apa, dan terus lo mau menikah aja. Dan menurut gue gitu ya, gue lihat nih dari teman-teman gue gitu, ada beberapa juga yang beres sekolah itu langsung nikah, ada juga gitu. Ya mungkin ada pertanyaan nih, lo itu sekolah 12 tahun buat apa kalau misalkan lo cuman buat nikah aja? Itu mungkin pertanyaan kasarnya kayak gitu gitu. Dan misalkan kayak gini nih pertanyaan lagi, lo sekolah beres SMA terus kuliah, apakah itu cuman lo itu dijadikan sebagai cara lo menunda pernikahan atau menunda pengangguran? Atau mungkin lo
beres sekolah nih SMA, lo kerja itu lo itu buat apa? Apakah hanya sekedar untuk hidup lo aja, buat senang-senang aja, buat poya-poya aja, atau lo mau ngebantu orang tua lo, mau ngebantu siapa, saudara lo gitu? Mungkin lo kuliah mungkin buat seseorang yang lo suka boleh juga, atau mungkin lo kuliah itu kerja itu buat ningkatin pendidikan lo juga, mungkin itu bisa jadi jalan juga gitu menurut gua. Nah terus orang-orang yang menikah juga gitu ya, beres sekolah langsung nikah, ya kalau dia mampu kenapa tidak gitu kan. Orang itu dewasanya beda-beda gitu, fase-fase menuju dewasanya. Mungkin kita gitu yang masih melajang ini bukan berarti tidak disebut sebagai orang yang dewasa, bukan, hanya saja kita memperhitungkan. Iya, karena kalau misalkan berbicara tentang pernikahan juga, lo anggaplah lo sekarang nikah, istri lo mau dikasih makan apa gitu. Ya dikasih makan lah bro, nasi bro, bukan harapan dan cinta aja bro. Gak punya penghasilan. Kalau misalkan kita merujuk kepada itu juga sebenarnya salah sih. Kenapa? Maksudnya gini. Kalau misalkan ada di antara teman-teman semua yang pengen nikah, yang udah lulus pengen nikah, itu gak salah, itu bagus sebenarnya. Berani banget gitu loh maksudnya. Apresiasi banget ya. Beda banget sama gue, dan kalau gue lulus itu gak ada kepikiran buat kesana, pengennya itu ya main dulu atau apalah. Tapi buat teman-teman yang pengen menikah ya apresiasi, dan lo harus tahu bahwa lo percaya aja bahwa Tuhan itu, Allah pasti memberikan rezeki kepada kita semua. Ya makanya zaman nikah itu kan dia membuka jalan rezekinya juga sebenarnya buat dia gitu. Karena gini loh, ada cerita seru nih. Gimana? Gua pengen dengerin dengan seksama gitu. Soalnya ada temen gue, dia itu mohon maaf, sekolahnya aja gak lulus, bukannya gak lulus, maksudnya gak diterusin lah. Dia menikah, punya anak gitu, dan gue gak pernah denger gitu. Padahal kerjanya itu serabutan gitu, di setiap hari di depan rumah ngopi gitu kan, kayak orang seneng punya, apalagi itu punya anak loh. Tapi gue belum pernah denger bahwa anaknya atau istrinya itu kelaparan, gak pernah gue denger itu. Beneran, ini menjadi motivasi nih buat teman-teman semua yang pengen nikah. Gak pernah gue denger bahwa teman gue itu ini istrinya kelaparan atau anaknya kelaparan, gak pernah. Bahkan gue denger anaknya itu waktu itu kan masih kecil, si anaknya itu pengen sepeda, besoknya dibeliin sepeda, padahal kerjanya itu serabutan. Mohon maaf, maksudnya itu serabutan bukan berarti gak baik gitu loh. Ya kerjanya itu apa adanya, tapi dia mampu loh, dan dia punya loh rumah. Anehnya itu sementara gue yang kerja udah lama, apa sih yang gue punya gitu. Kalau belum, apa sih yang gue punya? Kalau secara sudut pandang besarnya, gue gak punya apa-apa bro. Bukan gak punya apa-apa, bukan. Maksudnya tuh kurang berarti sih menurut gue. Apa yang gue punya sekarang itu kalau belum nikah rasanya belum berarti sih. Kalau lo gimana bro? Apa? Lo mau nanya apa ke gue bro? Ya menurut lo gimana dengan teman-teman kita yang mau menikah? Ya gue bersyukur, alhamdulillah aja gitu. Itu jadi inspirasi juga gitu buat gue, motivasi juga. Ya kan hidup nggak gini-gini aja gitu. Kita harus ada yang namanya perubahan lah gitu. Apakah lo cuman, ya memang sih kita harus menikmati kehidupan, memang benar. Tetapi di usia yang sekarang itu kita juga harus mulai memikirkan gitu, kedepannya kita mau apa, kita mau ngapain. Apakah kita cuma mau gini-gini aja? Pertama itu. Kedua, ya lo juga harus mantepin dulu lah dari segi finansial lo gitu. Memang itu kita itu dikasih rezeki gitu. Rezeki itu kan bisa dari mana aja, hanya kita itu harus memastikan dulu gitu rezeki kita itu satu aja gitu, menurut gue cukup gitu. Iya sih emang. Ya, sisanya ya intinya sih kembali kepada kalian juga. Iya, kembali ya, kalian merasa juga mampu ya sok aja gitu. Sok aja jalanin gitu. Jalanin gitu menurut gua. Kalau yang mau mencari uang dulu atau apa, ya silakan, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Semua emang nggak ada yang salah menurut gua. Lo beres sekolah nih ya, kuliah, lo beres sekolah kerja, kalau beres sekolah mau nikah, nggak ada yang salah, semuanya menurut gua baik gitu.
Ya, itu kan pilihan hidup lo. Dan ingat, yang namanya sekolah itu kan ngajarin kita itu pertama belajar dulu, baru ujian. Sedangkan kehidupan yang nyata itu ujian dulu, baru dapat yang namanya pembelajaran gitu. Bedanya gitu, bro. Dan ingat satu hal, kalaupun ada yang nyinyir, jangan didengerin itu. Nah, kayak gitulah. Kita emang kayak gini lah, hidup itu akan terus berjalan. Dan kalau misalkan kita mendengarkan apa kata orang, apa omongan orang, kayaknya itu suatu kemunduran. Kita itu harus berprogres lah, bro. Setiap tahunnya itu kita harus berprogres. Lo Hidup. kerja nih, maaf, lo kerja nih, tujuannya lo buat apa? Lo kerja nih, lo mau pengen apa? Lo kuliah nih, nilai lo mau berapa? Lo kuliah nih, lo mau DO kapan? Atau mungkin lo mau apa disebutnya itu, mau ngeberesinnya berapa? Semester berapa gitu? Mungkin mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Ya itu kembali ke lo. Atau mungkin lo mau nikah aja gitu. Dan ya intinya itu, hidup itu bukan tentang orang lain, iya, tapi tentang diri kita sendiri. Itu kalau misalkan lo milihnya kuliah sama kerja. Tapi kan kalau misalkan lo menikah, udah nggak ada aku dan kamu gitu, yang ada cuma kita. Sosin Bacot. Nggak, itu emang udah kayak Nah. gitu fitrahnya, bro. Kayak gitu. Lu enak aja lu ngopi, gua diam aja ini kerongkongan aus gini, bro. Ya, Aduh. lo mau ngobrol lagi atau mau menyampaikan suatu hal lagi? Jadi buat pendengar pesan-pesannya adalah buat kalian yang di luar sana masih bingung, masih galau tentang tujuan hidup kalian, saran gue adalah jalani dan berusaha, bukan jalani tapi pasrah. Beda ya menurut gue, jalani dan pasrah. Jalani dan berusaha. Kalau menurut gua gitu ya. Karena keberuntungan itu datang kepada orang-orang yang berusaha. Oke, mantap. Ada lagi? Ya, kata mutiara hari ini. Oke, dan dari gua sendiri gitu ya, sebelum kita tutup podcastnya, ya gua mah lebih ke santai aja gitu. Santai aja. Pertama santai, kedua lo kerjain apa yang ada di depan lo gitu. Kerjain apa yang ada di lingkungan lo gitu. Itu kan juga suatu income itu buat lo, baik itu berupa materi ataupun pengalaman ya, kayak gitu ya. Syukur-syukur lo bisa tiap hari berprogres gitu. Intinya raih apa yang lo inginkan selagi lo masih muda, dan nikmatin, jalanin semuanya. Intinya kayak gitu. Gimana, bro? Kita tutup aja nih podcastnya. Cukup aja. Kayak gitu. Oke, jadikan ini sebagai bahan refleksi berpikir kalian aja, buat teman-teman yang sekarang lagi galau soal pekerjaan, perkuliahan, dan pernikahan kalian gitu ya, yang udah nikah sekarang. Ya juga gini, bro. Apa? Terakhir, ambil apa yang baik menurut kalian dari podcast ini, dan buang jauh-jauh apa yang menurut kalian itu hanya akan menjerumuskan kalian pada hal yang tidak benar. Nah, gua setuju banget tuh. Jadi ambil yang positifnya aja kayak gitu. Oke, gua Fadli Dan gue Fikri. Sampai bertemu minggu depan di channel Fadli Fikri Channel. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.